teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 7 dan kami akan mempresentasikan tentang VBL persamaan diferensial parsial. Perkenalkan, saya Junita Kristus Wongsono yang akan berperan sebagai chairperson pada sesi hari ini. Dan saya Anita Lusatui sebagai mini secretary. Saya Filomena Nirma sebagai board writer. Dan saya Gilbert Antoni Betanu sebagai group member A. Saya Ibrahim Dumaria sebagai group member B. Nah, teman-teman sekalian, ayo kita mulai membahas masalah hari ini, yaitu tentang flux panas. Nah, kita dikasih kasus nih, flux panas dari solusi UXT sepanjang X sama dengan 0 didefinisikan sebagai PT sama dengan negatif K UX 0T, di mana UX itu artinya turunan parsial terhadap X yang pertama. Nah, kita nih disuruh untuk mencari PT untuk solusi pada nomor 9 yang kasusnya berbunyi carilah temperatur di sebarang waktu pada nomor 8. Nah, ternyata kasus kita itu harus dimulai dari kita menyelesaikan kasus di nomor yang ke-8. Nah, di nomor ke-8 ini kita dikasih kasus kalau misalkan kita dikasih logam bar di mana panjangnya itu sepanjang dia L, entah itu L cm, L meter, kita tidak tahu. Intinya dia satuan panjang. Nah, di ujung X sama dengan 0 dan ujung X sama dengan L ini masing-masing ujungnya itu suhunya konstan. Jadi suhu di ujung yang X sama dengan 0 itu U1 dan di X sama dengan L itu U2. Nah, kita ditanya berapa temperatur U1X pada barang setelah sekian lama waktu, atau secara teoritis kita mencari UXT ketika T menuju tahingga, di mana T itu waktu. Nah, sedangkan di masalah utama kita disuruh cari nih tentang PT saat PT, apakah PT mendekati 0 ketika waktunya mendekati tahingga atau T mendekati tahingga. Nah, dari teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin berpendapat kira-kira masalah apa yang harus menjadi fokus utama kita sekarang? Baik. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari sesuai dengan soalnya kita harus mengerjakan dulu nomor 8. Di nomor 8 itu diberikan sebuah batang besi dengan panjangnya tidak diketahui atau disebut saja R. Terus apakah besi tersebut panasnya berubah sesuai waktu? Tidak. Terus di situ ada disebut juga konstan. Arti dari konstan itu apa di dalam situ? Jadi yang pertama, apakah suhunya berubah ketika waktunya berubah? Dan pertanyaan yang kedua, apakah suhunya itu konstan? Nah, dari teman-teman yang lain ada pendapat atau mungkin pertanyaan lanjutan untuk perihal yang tadi? Nah, kalau mungkin kita di sini kita nulis dulu pertanyaan-pertanyaan kita. Kalau ada pendapat lain silakan dikeluarkan dulu untuk nanti kita sama-sama berdiskusi untuk mencari jawabannya. Dari Gilbert? Kayaknya masih pakai dulu. Oh, masih ini. Nah, kira-kira dari teman-teman ada nggak pendapat kenapa suhunya itu konstan? Silakan Anita. Menurut saya suhunya konstan karena di ujung selangnya itu tertutup atau terisolasi. Jadi dari Anita katanya, oh suhunya itu konstan karena kan di ujung-ujungnya itu tertutup, jadi tidak ada aliran panas yang mengalir. Ada pertanyaan lanjutan? Silakan dikeluarkan. Jika misalnya ujung-ujungnya tertutup, berarti sebuah batang itu berarti panasnya tidak naik dan tidak turun juga atau konstan. Berarti dari situ kita bisa lihat saja nomor 1 sudah ada jawabannya. Tapi jadi maksudnya kan tadi kata Anita kan terisolasi tuh, tadi itu udah menjawab pertanyaan yang pertama, suhunya konstan gitu. Ini ada pertanyaan
sebenarnya kalau suhunya konstan, kita harus ngapain nih? Kita udah tahu nih faktanya kalau suhunya konstan, terus ujung-ujungnya terisolasi. Kalau menurut saya berarti suhunya itu tidak berubah-ubah. Ah ya, suhunya konstan, artinya tidak berubah. Kalau suhunya konstan, itu artinya kita punya yang namanya gradien panas, gradien dari U. Nah, karena kan suhunya konstan, kita udah tahu nih kalau suhunya konstan. Jadi kita punya gradien U. Jadi kita lambangkan aja sama grad U, GRAD-U. Ya, gradien panasnya. Karena kan suhunya konstan tuh. Nah, kalau di kalkulus lanjut 1, mungkin teman-teman masih ingat nggak? Kalau di kalkulus lanjut 1 itu gradien itu sama dengan apa gitu? Kemudian turunan. Turunan yang ya, yang apa itu kan yang turunan pertama. Turunan pertama terhadap X. Nah, kalau persamaan panas itu kan kita harus memodelkan suatu model di mana dia kan tergantung pada syarat-syarat batasnya bukan ya. Nah, di sini kan kita udah tahu kalau syarat batas dari persamaan panas itu kan U0T itu sama dengan suhu konstannya, terus ULT itu sama dengan suhu konstannya kan ya kan. Panjangnya kan dari X sama dengan 0 ke X sama dengan L. Nah, mungkin kalau menurut teman-teman sebelum kita ke syarat batasnya, mungkin alangkah baiknya kalau kita menulis persamaan panasnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ingat persamaan panasnya itu bentuknya gimana itu? Ada yang ingat persamaan panas? U1 sama dengan syarat batasnya U1 sama dengan U0,D dengan ukurannya U L. Jadi itu syarat batas L. Nah, nanti kan kita punya persamaan panas dengan persamaannya itu dou dou T sama dengan C kuadrat dou kuadrat U dou X kuadrat. Ya, kan kita masih berbicara di satu dimensi kan ya. Nah, kan kita udah tahu nih kalau kita udah turunkan rumusnya kalau C itu sama dengan K per Rho dikali sigma, di mana K itu konduktivitas thermal, terus sigmanya itu panjang. sigmanya apa? Sigmanya itu kan panas spesifik, panas khusus. Sigmanya panas khusus. Mungkin bisa ditulis kalau C itu sama dengan K per Rho kali sigma. Nah, dengan tadi kan K itu konduktivitas thermal, terus si sigma ini kan dia panas khusus. Dan si Rho ini kan kerapatan. Jadi kan kalau kita bicara soal partikel kan pasti ada kerapatan partikel. Nah, kita udah tahu persamaan panas, kita udah tahu syarat batasnya. Nah, sekarang menurut teman-teman apalagi yang harus kita cari nih? Mungkin dari sini kita bisa turunkan apa gitu? U1 dan U2 menurut teman-teman itu apa? Batas-batasnya. Ya, apa? Itu yang suhu konstan. Ujung-ujungnya konstan. Berarti kalau kita turunkan menurut teman-teman ini kita turunkan jadinya apa? Masing-masing jadi U0T kita
saja itu U itu konstan, jadi turunan dari kita tahu saja turunan dari konstan itu sama dengan 0. Oh ya ya. Makasih Gilbert. Nah, terus menurut teman-teman nih kita udah tahu syarat batasnya. Apa yang harus kita bikin sekarang untuk cari solusi ini nih, solusi U1X. Kita cari Kita turunkan ke fx dikali gt. oh ya. Jadi kita cari solusinya itu bentuknya UXT sama dengan Fx fx kali gt. Makasih. Besar. Jadi tinggi. Nah, kan kita udah tahu UX0T sama dengan 0, UXLT sama dengan 0. Nah, berarti kita harus turunkan UXT sama dengan fx kali gt kan. Menurut teman-teman gimana nih kalau turunannya itu terhadap x? Jadinya kan jadi UXT, subscriptnya x. Jadi x banget. Nah, berarti x koma t itu sama dengan f aksen 0 ya, dikali gt karena gt karena kita turunkan terhadap x maka gt nya konstan. Asya Fra. Nah, kan ini kan fx nih di sini. Kita belum substitusi x sama dengan 0. Jadi mungkin ini bisa diganti jadi 0 aja karena kita udah langsung substitusi. I see. Nah, berarti kan ini berlaku juga sama yang ini kan ya? Iya. Iya. Ini sama dengan 0. Berarti UXL, T-nya berapa? F aksen L kali T. Nah, menurut teman-teman, kalau kita turunkan nih sampai bawah, kita coba cari solusinya. Solusi akhirnya itu kan sebenarnya kita udah turunkan nih. Nah, berarti UXT-nya itu solusi UXT-nya itu sama dengan apa menurut teman-teman? Yang UXT itu kan sama dengan sigma n sama dengan 1 tadinya dari apa? UXT sama dengan teman-teman, kita udah tahu turunan pertamanya itu sama dengan f aksen x kali gt, dan ketika kita substitusi x sama dengan 0, x sama dengan l, kita akan memperoleh juga bahwa yang f aksen 0 kali gt itu sama dengan 0, terus f aksen l kali gt itu juga sama dengan 0. Nah, kalau kita turunkan nih dari petunjuk-petunjuk yang udah kita dapat, kita akan ketemu solusi UXT-nya itu kira-kira apa ya teman-teman? Dari teman-teman solusi UXT-nya itu gimana? Baik, solusi UXT-nya itu yaitu sigma n sama dengan 1 menuju hingga an dikali cos pn pangkat x dikali eksponensial min lambda n kali t. Ya,
lambda n kuadrat t. Itu maksudnya. Udah ngerti? Nah, kayaknya saya sih agak familiar sama bentuk sigma x sama dengan 1 an cos x. Tapi sayangnya lupa nih. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak bentuknya itu bentuk apa? Kalau misalkan bentuk yang ini itu kita bisa dapat pada deret cosinus Fourier. Jadi kayaknya kita udah mulai lihat nih teman-teman kalau bentuk ini tuh deret cosinus Fourier. Nah, oh iya, berarti kan kita kan mendefinisikan lambda n nih. Lambda n sendiri itu sama dengan c dikali n dikali I per L, di mana L itu adalah apa? Panjang. Terus C-nya tadi kan yang ini nih, mana ya C-nya? Ini sebenarnya C kuadrat. Berarti kalau C kan berarti kalau mau cari C dari C kuadrat berarti tinggal di apa? Diakarkan kan? Berarti kan M sendiri ini kan dia berjalan dari 1, 2, dan seterusnya kan ya? Udah nih kita udah tahu kalau dia ada cosinus Fourier, berarti untuk koefisien AN kita bisa pakai rumus di cosinus Fourier untuk cari tahu rumus dari koefisien AN ini apa. Nah menurut teman-teman koefisien AN itu apa? 2 per L. AN sama dengan apa? Juga 2 per L 2 per L. integral 0 menjadi 1 Oke, 0 ke L ya, L. L dari apa? dari fx f dikali x cosinus mbx per N L. Itu kan mbx per L. Itu dx. Nah, itu kan kita udah tahu solusi AN-nya, terus kita disuruh cari apa nih? Kita dari nomor 8 kan ya, berarti cari pada suhunya itu 1x ketika N-nya, jelas N-nya di sini kan sama dengan 1 kan ya. Kan kita punya bentuk di sini UNXT. Jadi kalau kita mau cari ketika U1 berarti akan N-nya sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, kita tinggal substitusi T-nya ke sini. Jadi di sini nih sebenarnya dia U1 X, T, tapi karena di soal dia T menunjuk hingga, jadi kita nggak perlu lagi nih tulis U1 X, T. Kita tinggal tulis saja U1 X. Bukannya kita bukannya menganggap kalau T-nya udah nggak relevan, tapi karena T-nya menunjuk hingga, jadi kita bisa aja nggak tulis T-nya di situ. Tapi T tetap menjadi T bukan berarti T bukan konstan. Iya, T-nya itu waktunya itu jadi kayak berjalan sampai tahingga gitu. Kita nggak tahu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, berarti ini kalau kita turunin substitusi syarat atasnya sehingga dia memenuhi syarat atas, kita akan punya solusinya nih untuk yang nomor 8. Nah, kita substitusi aja N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti ini jadi apa? Si U1X sama dengan A1. Kan AN. Kalau N-nya 1, berarti ini jadi A1. Kita ada kelupaan satu sih. Kan kita ada PN tuh di situ. PN sendiri tuh mewakili apa kira-kira? PN ini apa? 3. Nah kan kita udah dapat nih lambda 1, P1, terus kita substitusi ke U1X. Nah, tapi kan ini pertanyaannya itu ketika T menuju hingga. Sementara kita perlu substitusi E pangkat negatif lambda 1 kuadrat dikali sehingga. Nah, kalau lambda 1 kuadrat
dikali tahingga, ya pasti dia juga menjadi tahingga. Nah, kalau I dipangkatkan negatif tahingga, kira-kira dia nilainya itu berapa sih? Mungkin kita bisa amati dulu dari grafik E pangkat X. Nah, itu E pangkat X. Nah, kalau negatif tahingga kan dia X-nya ke sini kan ya. Nah, dia kan grafiknya tuh kan semakin rapat dengan X. Berarti dia semakin rapat dengan Y sama dengan 0. Nah, berarti kalau E pangkat negatif tahingga itu sama dengan ya, sama dengan 0. Jadi E pangkat negatif tahingga sama dengan 0. Jadi kita bisa substitusi ke sini, artinya U1 X ya sama dengan 0. Jadi kan sebenarnya di soal nomor 8 kita disuruh sebelum kita menurunkan rumus sebanyak ini, kita disuruh untuk tebak. Nah, kalau tebakan kita betul 0 dan ternyata hasilnya itu setelah kita pakai penjabaran seperti ini 0, berarti tebakan kita sudah didasari oleh bukti. Nah, berarti kita udah dapat solusi untuk nomor 8. Nah, sekarang kita menuju ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini saya masih agak bingung apakah kita harus mencari solusi lain atau gimana menurut teman-teman? Kita silakan. Kalau menurut saya sih dari nomor 9 itu dengan penjabaran tadi kita mungkin bisa pakai solusi dari UXT itu. UXT ini UXT ya, yang itu. Gimana ya, Pak? Menggunakan solusi UXT sama dengan N sama dengan 1 menuju tahingga AN cos PN dikali X dikali eksponensial pangkat min lambda N kuadrat T. Ya. Nah, berarti nomor 9 udah terjawab. Nah, berarti kita udah dapat UXT-nya. Maka untuk yang nomor kasus kita nih, kan kita tinggal disuruh substitusi UXT ke sini. Setelah kita turunkan dan kita substitusi X sama dengan 0. Nah, berarti menurut teman-teman jawaban akhir untuk PT ini sama dengan apa gitu? PT. Kalau substitusi Udah? Jadi kalau menurut saya PT sama dengan min K UX di mana 0, T sama dengan min 2 per L dari sigma N sama dengan 1 sampai tahingga dikali dengan eksponensial min lambda N kuadrat T dikali dengan A X. Ini PT. Berarti apa? Ini bisa dikeluarkan? Minta Ya. Ini 2 kali di bawahnya sama dengan Jadi sigma N sama dengan 1 sigma jumlah N sama dengan 1 sampai dengan 3 dari eksponensial min lambda N kuadrat T. kuadrat T kali A X. Terima kasih. Sekian diskusi dari kami kelompok 7. Jangan lupa like, komen. dan subscribe untuk melihat video-video penjelasan kami. Terima kasih.